Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kelompok kedua tanggal 2 Desember sesi kedua ya 1.30 kita masuk ke orang ke-6 The Sixth Person Pak Amir Amjad Siap, Bu. dari lagu Sel. Silakan Pak Amir Amjad, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, walafiat, Bapak. sehat walafiat dan semangat, Bu. Semangat, tetap senyum ya Pak ya, tetap apa Pak Purwandi istilahnya? Fresh. Apa Pak Pur? Tetap tersenyum. Iya. Semangat. Jangan lupa bahagia, Bu. Jangan lupa bahagia, ya kan? Alhamdulillah, insya Allah kita orang-orang yang berbahagia semuanya di sini dan ke depannya. Insya Allah jadi guru profesional ya Pak ya. Insyaallah, Bu. Apa persiapan yang sudah Bapak lakukan dalam menghadapi ujian Kompri ini? Dari semalam setelah diberikan kontrak belajar atau instruksi dari Pak Hamka, saya persiapkan itu utamanya fisik dan mental saya, Bu. Artinya saya supaya tetap sehat dan tetap semangat menjalani untuk hari besok, yaitu Kompri hari ini. Dari segi fisik, itu persiapan saya. Dari segi yang lain juga, termasuk kesiapan peralatan, paket. Kalau mati lampu, wifi tidak bisa difungsikan, ya digantikan dengan jaringan wifi paket dan lain-lain, Bu, persiapannya. Nah, artinya Bapak dalam kondisi sehat hari ini. Alhamdulillah sehat, Siap Bu. untuk menghadapi ujian yang nanti, siap untuk menjawab pertanyaan ya Pak ya. Insyaallah siap, Bu. Siap, oke. Pertanyaannya sudah jauh-jauh dari pertanyaan yang sudah Bapak dengarkan maju tadi. Sama, karena memang kita diarahkan untuk punya keilmuan yang sama dalam hal yang sama, supaya kita pemahaman di ruangan itu. Oke, Bapak Amjad mengajar di mana Pak? Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah Hajoran, Bu. Oke, kelas MTS ya. MTS kelas 8, Bu. Kelas 8. Iya, Bu. Kelas 8. Bapak pada dengar teori Bapak tahu, mungkin pada Bapak lihat, taksonomi hidup itu kan berbentuk segitiga ya Bapak. Iya, Bu, kerucut. Kira-kira yang bagian atasnya yang mana? Yang Kalau paling untuk level menengah ya Pak ya, jangan untuk SD ya Pak. Untuk level menengah SMP. yang pertama remember. Begitu, Bu? Halo. Iya, Bu. Bisa, Bu, bisa. Yang pertama Semuanya itu kita kenal dengan C1 sampai C6 ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, nah C1 sampai C6. Saya mau Bapak menjelaskan masing-masing itu dan hubungan kelot dan hot. Oh, yang pertama itu mengingat. Artinya setiap siswa itu diharapkan, Apakah menurut Bapak ya, Bu? hot itu higher other thinking skill itu hanya kita aplikasikan dalam evaluasi pembelajaran saja? Oh, tidak, Bu. Menurut saya di dalam analisis juga perlu, Bu. Iya, di analisis juga perlu higher order thinking. Higher of order thinking, itu perlu di dalam analisis, yaitu di sana siswa diarahkan untuk menemukan hal-hal baru dalam materi yang sebelumnya. Jadi pada kesimpulannya, hot itu tidak hanya muncul di evaluasi, Iya, Bu. juga dalam proses pembelajaran, bukan dalam analisis, Bapak. Oh, iya, Bu. Dalam proses pembelajaran. Dalam Proses pembelajaran. Hot itu sudah tergambar dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Saya rasa sudah, Bu. Boleh lihat. RTP adalah apa namanya? Guide Bapak untuk mengajar kan? Iya, Bu. Itu adalah acuan Bapak untuk mengajar. Boleh dilihatkan ini Bapak dan juga jelaskan kepada kami, kepada saya dan Ibu Maryam, mana dia yang hot,
Mana dia yang hot, kemudian apa kata-kata yang menunjukkan kalau dia hot. Dan Ah, share screen. sudah nampak? Sudah nampak, Bu? Sudah? Sudah. Ya. Hotnya itu di sini di tujuan pembelajaran. Di sini ada menganalisis materi tentang sujud syukur. Di sini siswa diharapkan setelah melakukan pembelajaran itu, dia dapat menganalisis itu tingkat hot. Namun analisis ini masih di C4. Terus di titik selanjutnya, di poin selanjutnya, di sini ada memahami materi yang telah dipelajari. Terus ada di sini menyajikan. Ini menyajikan hasil analisis. Artinya setelah dianalisis, dipahami oleh siswa, jadi siswa dapat menyajikan kembali hasil dari analisis berupa garis-garis besar daripada materi yang telah disampaikan. Terus di hot yang selanjutnya yaitu memberi argumen. Artinya siswa atau peserta didik dari setelah mempelajari materi, mereka dapat dengan mudah memberikan dalil dari materi yang telah sebelumnya dianalisa, yang telah dipahami dan telah menganalisis daripada materi itu, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan lanjut pada kegiatan pembelajarannya. Bagaimana Bapak memperlihatkan prosesnya? Pada kegiatan pembelajaran tentunya siswa dilakukan berupa tes. Ada warna lain dah. Iya. Penilaian atau pembelajaran, Pak, belum penilaian. Dalam pembelajaran, Bu. Dalam proses pembelajaran. Iya. Dalam pembelajaran itu untuk mengetahui siswa itu dengan memberi pertanyaan, Bu. Contohnya, tolong nak dalam hal, kalau saya materi sujud ya, Bu, sujud syukur. Tolong nak dalam hal materi sujud syukur temukan kembali atau ceritakan kembali atau simpulkan kembali tentang pelajaran sujud syukur yang telah kita pelajari. Atau bisa jadi dengan silakan memperagakan sujud syukur dari apa yang telah kita pelajari. Begitu, Bu. Ya. Bapak memanfaatkan teknologi tidak, Pak, untuk mengajari siswa terkait dengan ini? Pernah dengar kata TPACK? Iya, pernah, Bu, pernah. Coba jelaskan apa itu TPACK? Artinya dalam hal melakukan pembelajaran artinya tidak lepas dari kompetensi literasi digital, Ibu. Baik itu penggunaan video, PPT atau PowerPoint presentation atau melalui WA, grup WA, Google Form dan lain sebagainya. Artinya kita dalam hal melakukan pembelajaran tidak lepas, tidak lekang dari penggunaan media digital, Ibu. Oke, saya mau lihat bagaimana Bapak menggunakan media digital di sini. Silakan tampilkan video presentasi Bapak detik. Oke, Bu. Video. Dicari bukan disimpan video ya, Pak? Lanjut coba. Saya mau lihat. Saya mau lihat saja kita tapi mau lihat bagaimana Bapak menandakan.
Video bahan ajar sujud syukur. Oh bukan. Tunggu Bu, masih mencari Bu. Tadi Virtici. bilang apa itu berarti persiapannya perangkat. Jadi nanti persiapkan segala sesuatu. Mungkin karena dari pagi saya tidak meminta untuk menentukan diri, saya tidak dipersiapkan. Ya kan? Iya Bu. Ya, coba. Ah, termasuk kemarin saya men-share ini dia Bu. Terus ini dia. Silakan bisa ya. Ini dia kemarin Bu. Dan lain bencana gempa acak Termasuk ini. musibah pada anggota badannya seperti Termasuk ini yang saya tunjukkan pada anak-anak Bu, termasuk di peer teaching kemarin. Ini tentang video atau tata cara sujud syukur. Ini Bapak carinya di mana? Ada di Simpatia? Iya Bu. Maunya tidak di Simpatia Pak. Coba carinya dari Simpatia Pak. Betul. Oh iya, boleh Bu, boleh. Iya Bu. Kita kembali ke RPP. Sip. Kita kembali ke RPP tadi dulu. Iya Bu. Oke, nanti mencarinya tidak di file ya Bapak. Oh iya Bu. Oh. Ketika kita sedang mengajar, mencarinya bukan di file, langsung aja di detik ini aja untuk dicari gitu. Amin Amjad, YouTubenya Amin Amjad. Oh iya bisa Bu, bisa. Enggak, sekarang udah lagi Oke, bisa. Bu. Iya Bu, siap Bu. Mantap, lanjut RPP yang tadi. Oke, RPP yang tadi di tujuan pembelajaran. Saya mau lihat tujuan pembelajaran tadi, kok kayaknya yang tinggi dulu baru yang rendah ya. Iya Bu. Memang Apa alasannya itu? kemarin belum sepenuhnya Bu, artinya belum paham betul tentang taksonomi belum ini, apalagi setelah ada revisi kan begitu Bu. Saya tahu kemarin itu asik di C1 saja Bu, asik mengingat memahami, artinya dari segi kognitifnya saja yang saya pahami kemarin Bu. Jadi ternyata setelah masuk ke menganalisis. kemarin belum saya pahami tentang itu Bu. Jadi setelah dilalui PPG ini dari masukan kawan-kawan juga, ternyata di dalam RPP itu juga dibutuhkan tingkatan-tingkatan selanjutnya kan begitu, dari segi menganalisis, menerapkan, mengevaluasi sampai kepada menciptakan atau C6. Itu dia Bu. Oke, ya Bapak. Artinya Iya, Bu. mahasiswa dituntut Bapak dituntut untuk mampu melakukan itu. Iya Bu. Dan siswa juga dituntut untuk itu Bapak. Ya kan? Ya, untuk menjadi guru profesional ada 4 kompetensi yang harus diperoleh, yang harus dicapai dan harus dikuasai oleh guru. Apa saja Bapak? Yang kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru profesional itu, yang saya tahu itu pertama kemampuan atau kompetensi literasi digital tadi Ibu. Ini sangat menentukan terhadap seseorang itu apakah dia guru profesional atau tidak. Saya ingat itu Bu. Yang 3 lagi kompetensi pedagogik, kompetensi itu saja yang ingat saya Bu. Karena ya, Bu. Kalau menyebutkan itu dari yang ringan dulu. Ya Bapak kayaknya berpikirnya deduktif ya. Ya kan ini langsung ke kompetensi digital, literasi digital. Kalau kompetensi literasi digital itu tidak masuk kepada kompetensi yang 4. Kompetensi yang 4 itu apa saja Pak? Yang pertama, kompetensi kepribadian. Iya. Bapak harus memiliki itu dan itu juga harus Bapak bagikan ke siswa. Kompetensi pedagogik, di mana Bapak memiliki kemampuan mengajar. Kompetensi sosial, di mana Bapak bisa
bersosialisasi. berkomunikasi dan bergaul dengan dengan guru, dengan tenaga pendidik, dengan orang tua. Stakeholder Kemudian pendidikan. kompetensi profesional, ya kan Pak? Di kompetensi profesional inilah masuklah kita ke profesionalitas yang reflektif, yang memiliki kemampuan digital literasi, ya Pak? Iya Bu. Oke, Pak. Siap Bu, siap. Siap Bu. Jadi harus kita kuasai itu. Insyaallah Bu, siap. Ya. Oke, saya mau lihat evaluasi Bapak yang terkait dengan yang mana itu? Evaluasi yang terkait dengan HOT. Aduh. Atau di DPP-nya tidak ada evaluasi? Ada Bu. Di sini ada 5 pilihan ganda dan 5 esai. Bu. RPP. Ini dia Bu. Di sini ada evaluasi pilihan ganda. Sujud merupakan salah satu perwujudan dari sikap. Ini Berapa Bapak? ini masih C2 kalau tidak salah Bu. C2. Artinya masih C ringan ini Bu. Belum lagi masih lot, belum lagi hot. Jadi kalau yang hot di sini nomor 5 Bu. Ilustrasi. Ketika sholat asar Tony ragu dengan jumlahnya. Begitu Bu. Ini ada sujud sahwi pula ini. Artinya di soal ini diberikan ilustrasi dulu sehingga anak itu bisa memahami kembali apa yang telah dia pelajari sehingga dicocokkan dengan soal-soal yang ada begitu Bu. Pada C berapa itu Pak soal memilih? Saya rasa C4 Bu. Jangan saya rasa ya Pak ya. Nanti saya menilai pun saya rasa Pak Amin Abdah nilainya sekian. Iya siap Bu. Kalau di sini perhatikan ilustrasi artinya ada diberi gambaran dulu. Setelah itu anak baru bisa berartinya ini dari evaluasi mungkin evaluasi Bu. Karena bisa memberi saran atau memberi argumen dari apa materi yang sebelumnya begitu. Artinya ini C pakai saya rasa, pakai bisa jadi, tidak boleh Bapak. Siap Bu. Menurut saya itu C5 Bu, menurut saya itu C4 Bu, karena begitu ya, Oh iya Bapak Bu. ya. Iya Bu. Ya, menjadi guru harus tegas kita, harus pasti. Nanti mencela-mencela siswanya. Oke, ada 3 jenis penilaian. Penilaian kognitif, afektif, dan penilaian psikomotorik. Coba, bagaimana Bapak menilai masing-masing? Menilai dari segi kognitif itu ada biasanya saya buat dengan ujian tulisan dan ujian lisan. Dari ujian tulisan ini termasuk bagaimana anak itu sudah memahami atau belum tentang materi yang saya ajarkan. Termasuk dengan cara menuliskan kembali, menyebutkan atau mengilustrasikan di dalam lembar kerjanya. Dan dalam hal tes lisan bisa jadi mereka mengulang. Siswa diharapkan bisa mengulang kembali apa yang telah diajarkan dan menceritakan atau mengilustrasikan dari apa yang ada dalam materi. Umpamanya dari sekian penyajian materi, siswa diharapkan mampu untuk memperagakan terhadap materi yang telah diajarkan. Contoh, kalau itu sujud syukur, sujud sahwi atau sujud tilawah, siswa mampu memperagakan sujud syukur umpamanya. Begitu Bu. Memperagakan itu masuk ke mana itu Pak? Memperagakan itu masuk ke C3 Bu, dalam hal menerapkan.
menerapkan. Iya, Kemudian Bu. kalau di kognitif, afektif, atau psikomotorik ya Pak? Psikomotorik, Bu. Psikomotorik. Kalau yang afektif gimana Kak? Kalau yang efektif, siswa saya eh, Itu semua kan ada Iya, dalam Bu. RTP Bapak ya. Ada, Bu, Mana ada, menumbuhkan sikap ini kepada siswa itu harus dinilai ya Pak ya. Iya, Bisa Bu. dengan angket, bisa dengan observasi, Observasi, dan lain sebagainya. Oke Pak Hamzah. ya, Bu. Iya, boleh. Sekarang saya lanjut ke Ibu Mariam. Silakan Bu Mariam dilanjut. Baik Bu Eka, terima kasih. Masih kita lanjutkan ya Pak, Pak Amin Hamzah. Siap, Bu. Iya. Coba dulu Bapak Amin Hamzah, kan Bapak tadi sudah melakukan pembelajaran HOTS. Coba dulu Bapak jelaskan secara konsep apa itu pembelajaran berbasis HOTS itu sendiri. Coba dulu Bapak jelaskan secara konsep ya Pak ya. Secara konsep bahwa pembelajaran berbasis HOTS itu adalah menekankan artinya pemberian materi ini lebih menekankan peserta didik kepada bukan hanya pengetahuan, tapi kepada bagaimana bisa menganalisis, mengevaluasi kembali dari apa yang telah diterima oleh mereka, Bu. Itu pengertiannya ataupun pengertian secara konsep menurut Bapak ya. Iya, Bu. Kemudian apa-apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengembangan pembelajaran berbasis HOTS ini? Apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS ini? Itu kemarin, Bu, saya memutar PPT, Bu, presentasi, PowerPoint presentasi, dan saya suruh mereka mengambil kesimpulan atau menulis komentar tentang apa yang telah saya putar di slideshow itu, Bu. Itu yang setelah saya lakukan, Bu. Tunggu Pak, yang mempresentasikan siapa? Orang atau misalnya ada sesuatu presentasi atau di mana? Maksudnya Bapak yang mempresentasikan? Iya, Bu. Saya mengajar kemarin itu pernah menggunakan presentasi PPT, Bu, dengan cara LCD, maksudnya pakai autofocus. Jadi dari video yang telah saya putar itu saya suruh anak untuk mengambil kesimpulan untuk memberi komentar sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap video yang saya putar, Bu. Itu yang pernah saya lakukan, Bu. Baik. Kemudian PPT yang ditunjukkan oleh Bapak kepada siswanya itu mengenai apa itu Pak? Mengenai apa materinya itu? Yang Materinya kemarin sujud sahwi, Bu. Sujud sahwi. sujud sahwi. Iya, Bu. Jadi yang disuruh Bapak mengambil kesimpulan dari sujud sahwi itu. Apa maksudnya itu? Mengambil kesimpulan dari sujud sahwi. Maksudnya istilah menyimpulkan kembali dari hasil yang saya tampilkan itu mengenai materi sujud sahwi. Artinya setelah saya putar video itu, setelah saya presentasikan, jadi siswa saya suruh menyimpulkan kembali atau memberi tanggapan atau memberi komentar tentang apa yang barusan saya sampaikan melalui tulisan maupun melalui lisan mereka, Bu. Melalui lisan maupun tulisan. Iya, tulisan. Biasanya kan kalau dikatakan berbasis HOTS itu kita lebih cenderung itu mereka menyampaikannya secara komunikasi, ya kan? Ya, secara komunikasi mereka menyampaikan tanggapan itu ataupun memberikan komentar ataupun memberikan ide itu lewat komunikasi ya, supaya nampak di sana bagaimana cara mereka itu berkomunikasi dengan baik,
Bagaimana berkomunikasi, mengungkapkan ide-ide ataupun misalnya menyampaikan sesuatu terhadap apa yang mereka simpulkan. Ya Pak ya? Siap, Bu. Iya. Baik. Di dalam pembelajaran HOTS ya, pembelajaran yang Bapak lakukan berbasis HOTS itu tentunya sudah ya teraplikasi di RPP ya Pak ya? Iya. Sudah teraplikasi di RPP itu baik di dalam kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti ataupun kegiatan penutup. Kalau di kegiatan inti apa saja yang Bapak lakukan? Di kegiatan inti, Iya. Kegiatan pendahuluan, kegiatan di pendahuluan. pendahuluan saya biasa masuk ke kelas itu memberi salam dan membimbing siswa untuk berdoa, dan mengenai materi-materi yang akan datang saya membuat mereka itu biasa penasaran, Bu. Contoh dalam hal sujud syukur kemarin itu, dalam hal pelajaran sujud syukur saya bercerita tentang sujud dan saya memberikan teka-teki. Artinya bagaimana pendapat kamu sekalian anak-anakku, kira-kira begitu. Seseorang yang merendah padahal dia itu tinggi di hadapan Tuhan, kira-kira begitu, Bu. Jadi mereka penasaran apa itu, ternyata itulah filosofi daripada sujud, begitu. Jadi sebelum saya melakukan sampai kepada pembahasan atau materi, saya mengarahkan anak-anak itu supaya fokus terhadap apa yang mau saya sampaikan dengan cara membuat mereka penasaran, begitu, Bu. Ya, Supaya persepsi namanya ya. persepsi, iya, Bu. Ya. Jadi sebelum kita menyampaikan pembelajaran yang baru, berarti kita harus melakukan seperti yang Bapak katakan ya, Iya, Bu. ada persepsi. Oke, itu baru pendahuluan. Kemudian masuk ke dalam kegiatan inti. Jadi di dalam kegiatan inti inilah terdapat nanti di sana pengembangan daripada HOTS itu sendiri. Coba dulu Bapak jelaskan. Dalam kegiatan inti contohnya dalam hal literasi. Dalam hal literasi siswa saya menyuruh siswa untuk bisa mengamati dari apa atau membaca dari materi atau dari apa yang saya sampaikan, begitu. Terus dalam hal kegiatan inti ada critical thinking. Artinya saya memberi kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan unek-unek mereka tentang yang telah dipelajari. Contoh mengenai itu sujud, mereka bebas bercerita seputar sujud syukur. Tapi tidak bebas mereka bercerita tentang yang lain. Umpamakan saja mereka berbicara tentang haji, umroh, tidak ada kaitannya kepada sujud, itu tidak termasuk. Artinya saya tidak setuju dengan penyampaian anak didik apabila saya menyuruh mereka dalam hal memberikan kesempatan kepada mereka untuk bicara, begitu. Terus ada kolaborasi. Anak didik sering saya buat 5 atau barisan satu meja itu terdiri kadang ada 7 atau 8 orang untuk saling diskusi mengenai materi yang saya sampaikan. Artinya mereka kadang bertukar, yang di depan maju ke depan, yang di depan kadang kerjasama dengan yang di belakang. Artinya ketika itu kondisi di kelas itu tidak teratur. Bahkan kadang yang laki-laki juga ada konfirmasi atau minta pendapat kepada perempuan. Dalam hal itu saya biarkan saja, karena ini termasuk proses pembelajaran, yaitu saling kerjasama atau dalam hal bahasa atau istilahnya kolaborasi. Terus dalam hal komunikasi, dari hasil diskusi mereka itu saya lebih sering itu menunjuk. Supaya mereka tidak ke depan lagi, saya sering menunjuk peserta didik untuk menyimpulkan kembali hasil daripada diskusi kelompok itu. Dan saya sering mengacak
kalau saya tunjuk itu kelompok 1, yang selanjutnya bukan yang saya tunjuk kelompok 2, tapi saya tunjuk umpamanya kelompok 4. Setelah itu baru kelompok 2 dan baru kelompok 3. Terus dalam hal pembelajaran itu ada yang disebut dengan kreatif. Dalam hal kreatif ini saya menyimpulkan pembelajaran itu, saya menyimpulkan kembali, memberikan penguatan-penguatan kembali seputar apa yang saya ajarkan tadi. Dan ini biasa saya kaitkan dengan istilah-istilah agama atau ilmu hikmah, begitu Bu. Umpamanya kalau sujud, saya kaitkan dengan apabila seseorang itu sujud, itu tanda kepatuhan kepada Tuhannya. Selama seseorang itu sujud kepada Sang Pencipta, bukan kepada makhluk. Begitu Bu. Itu yang saya sudah lakukan Bu. Ya, berarti sudah lengkap lah ya bahwa pembelajaran berbasis HOTS itu diterapkan dan itu sudah termuat dalam RPP Bapak ya. Pertanyaan berikutnya. Jadi saya dengarkan di sana tadi Bapak menjelaskan ada berupa pemberian literasi. Menurut Bapak literasi itu sama dengan saintifik itu? Karena literasi yang Bapak sebutkan tadi ada yang melihat, mengamati, kemudian membaca, kemudian menuliskan. Kalau saintifik itu apa sama itu dengan literasi? Apa? Beda Bu. Coba aku jelaskan. Beda Bu. Kalau saintifik itu berbasis kepada bagaimana siswa itu menulis, umpamanya bagaimana siswa itu menghafal atau menafsirkan. Tapi kalau Tunggu dulu, literasi itu kan di sana ada melihat, ya. Literasi itu ada melihat, Ya, Bu. ada mengamati. Setelah dilihat, diamati. Setelah diamati, membaca, ada kemudian menuliskan dituliskan. kembali. Iya Bu. Iya Bu. Ya. Jadi kalau saintifik itu ada di sana menanya, ya kan? Mengamati, ada mengamati, kegiatan mengamati, kemudian ada bertanya, kemudian ada mengumpulkan, kemudian ada mengolah, kemudian ada komunikasi. Jadi pertanyaannya apakah berbedakah menurut Bapak saintifik ini dengan literasi ini? Karena kita lihat sama-sama di sana ada melihat, ada mengamati, ada bertanya. Memang seyogianya itu berbeda Bu. Berbeda. Iya Bu. Coba dulu Bapak jelaskan di mana perbedaannya itu. Kalau saintifik seperti apa kekhususan? Kalau kita katakan kalau misalnya model, kalau model pembelajaran saintifik, di mana kekhususan daripada model pembelajaran saintifik ini? Kekhususan model saintifik ini dari segi Atau menurut Bapak, Iya, Bu, iya, di mana lebih apa namanya, lebih dekat ke saintifik atau literasi, lebih dekat ke pembelajaran berbasis HOTS ini? Mana yang lebih dekat? Saya rasa lebih dekat saintifik Bu. Saintifik ya? Iya Bu. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak? Kenapa dikatakan Bapak lebih dekat saintifik ini ke pembelajaran berbasiskan HOTS? Apa alasannya Pak? Coba Bapak dengarkan, saintifik itu ada mengamati, Iya Bu. kemudian ada bertanya, ada di sana kegiatan mengumpulkan, tentunya mengumpulkan data ya. Kemudian ada kegiatan mengolah, kemudian ada kegiatan mengkomunikasikan. Jadi Bapak tadi menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam saintifik ini ataupun model pembelajaran saintifik ini lebih cenderung ataupun lebih dekat kepada pembelajaran berbasis HOTS. Apa yang menjadi alasannya Pak? Saya rasa ini sebenarnya saya kurang paham betul tentang saintifik ini Bu. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Jadi kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan saintifik ini, ya tentu itu lebih cenderung atau lebih dekat kepada pembelajaran berbasis HOTS. Karena di sana ada
itu mengamati dan menanya itu kan baru level C1 dengan C2. Iya, Bu. Sedangkan sudah mengumpulkan, kemudian mengolah, mengkomunikasikan itu sudah berada level- pada level level selanjutnya ya, Iya, Bu. atau level tinggi lah Iya, kita Bu. katakan ya. Makanya pembelajaran ataupun model saintifik ini lebih dekat kepada pembelajaran HOT, sedangkan literasi tadi ya di sana hanya ada melihat, kemudian setelah melihat mengamati kemudian membaca, kemudian menuliskan. Itu dia ya Pak ya. Iya, Bu, iya, Bu. Jadi kalau secara umum literasi itu bisa kita artikan sebagai kemampuan ya, kemampuan seseorang untuk artinya memahami sesuatu ya, literasi itu sendiri. Ya baik, di dalam materi Bapak kan di sana tentunya ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Kalau tujuan instruksional umum itu yang mana lebih Pak di RPP ini? Coba dulu ditunjukkan. Instruksional umum. Tujuan instruksional umum atau materi secara umum seperti itu. Materi Ya KD ya. KD kompetensi dasar. Ya, KD kompetensi dasar dan standar kompetensi. Nah, KD-nya ini dia, Bu, dalam hal materi saya sujud syukur menghayati. Mana KD-nya? Kompetensi dasar. Menghayati, mengamalkan, menelaah dan iya, Bu, menghayati, mengamalkan dan menelaah mengenai sujud syukur ini. Ini kompetensi dasarnya ya. Iya, Bu. Menghayati, mengamalkan, menelaah, kemudian menelaah. Menelaah konsep dia, Bu. Oh, salah ini, Pak. Iya. Ini masih berlanjut lagi ini, coba dulu digeser lagi ke bawah. Masih itu saja, Bu. Itu saja. Iya, Bu. Nah, berarti belum memuat daripada berbasis HOT ini, belum semua mewakili ini pembelajaran berbasis HOT atau materi atau pengembangan materi berbasis HOT belum termuat ini nampaknya. Baru menghayati, mengamalkan, Iya, siap, Bu. Siap. menelaah, dua menelaah ya. Iya, Bu. Ya Pak ya, Amir Hamzah. Iya, siap, Bu. Nanti bisa direvisi. Insyaallah, Bu. Iya, Bu. Inilah yang dikatakan tujuan instruksional umum, kompetensi dasar. Kemudian dari kompetensi dasar ini diturunkan menjadi standar kompetensi atau standar kompetensi. Mana ini di sini apa? Atau coba turunkan dulu, Pak. Ini, Bu. Artinya standar kompetensi itu tujuan instruksional khusus, kekhususannya. Berarti yang menyangkut dengan materi Bapak. Berarti di kegiatan inti ya, indikator kegiatan inti. Coba dulu kompetensi inti berarti ya Pak. Nah, coba dulu ditampilkan lagi atau ditunjukkan lagi. Ini, Bu. Bukan yang ini Pak. Oh ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kegiatan Ini kegiatan inti maksudnya bukan kompetensi. Kalau yang dikatakan kompetensi kemampuan, ini kegiatan Pak, beda. Kegiatan beda dengan kompetensi. Nah, sini, Bu. ini Pak ini ya. Kompetensi inti ya, Bu. Coba Menghayati. dulu yang pertama menghayati ya. Menghayati, Menunjukkan perilaku jujur dan selanjutnya terus kemudian memahami, mengolah. menerapkan, ya. Nah, coba terus dulu Pak. Mengolah, menerima. Ya, itu saja, Bu. Itu saja ya. Iya, sampai 4, Bu. Iya. Ini RPP yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, ini Bu. juga Kedua, RPP Bu. yang pertama. Kedua, Bu. RPP 2, Bu. Iya, Bu. Kedua. Nah, ini juga belum mewakili daripada taksonomi belum ya Pak ya. Belum mewakili itu taksonomi belum. Yang mana taksonomi belum itu ada seperti yang Bapak katakan tadi, mulai dari C1 sampai dengan C6. C6, iya, Bu. Ada, Bu. Ya.
Oke, baik. Lanjut lagi Pak. Iya Bu. Ya. Siap Bu. Ya. Pernahkah Bapak mendengarkan yaitu yang dimaksud dengan teori konstruktivisme? Pernah Bu, pernah. Di Nah, coba dulu. modul kemarin Bu, modul 2. Ya, coba dulu Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan yaitu teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme. Iya. Iya. Teori belajar Konstruktivisme. Teori Ya, belajar silakan, Pak. konstruktivisme ialah teori belajar di mana siswa atau peserta didik disuruh menemukan atau membangun atau membuat rincian daripada materi-materi yang telah diajarkan. Contoh, seumpamanya dalam hal materi sujud syukur ini, siswa disuruh melihat atau mengkoreksi terhadap temannya yang memperagakan sujud syukur. Seperti itu contohnya Bu. Artinya ada yang sifatnya ada hal-hal yang menemukan yang baru kembali begitu. Ada hal sifat membangun dari proses pembelajaran itu Bu. Membangun atau menemukan gimana? Ini campur-campur ini nampaknya. Membangun Bu. Membangun ya. Membangun Bu. Iya, Bu. Konstruks berarti membangun ya. Iya Bu. Nah, berarti teori pembelajaran konstruktivisme di mana di sana siswa diharapkan dapat membangun pengetahuannya ya Pak. Iya Bu. Iya, Bu. Dapat membangun pengetahuannya dan menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang akan Yang datang. akan datang. Iya Bu. Yang Jadi baru. misalnya sujud itu tadi kan, sujud itu apa hubungannya dengan mungkin sholat-sholat yang lain seperti itu. Seperti apa sujud mungkin berhubungan dengan sholat-sholat misalnya sholat sunat atau sholat wajib ataupun sholat-sholat yang lain. Jadi pengertian sujud ini dulu dipahami oleh siswa itu, ya kemudian baru dibangun lagi pengetahuannya ke materi-materi yang lain atau dihubungkan dengan pemahaman yang lain. Seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Baik. Kemudian menurut Bapak apa yang dimaksud dengan guru harus bersikap reflektif? Apa maksudnya Pak? Guru harus bersikap reflektif. Artinya Iya. seorang guru itu harus bisa mereplikasikan atau menyerap, menemukan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap apa yang telah dia ajarkan atau materi yang dia kembangkan terhadap peserta didik. Begitu Bu. Artinya dalam keseharian dia juga bagian daripada materi yang dia ajarkan. Seperti itu Bu. Apa tadi saya kurang menangkap apa yang dijelaskan oleh Bapak. Coba ulangi lagi Pak. Iya, artinya seorang guru harus dapat menunjukkan sikap-sikap dari apa yang dia ajarkan kepada peserta didik. Menunjukkan sikap-sikap Iya. apa yang diajarkan kepada peserta didik. Iya, Bu. Reflektif, refleksi dari kata refleksi. Kalau refleksi apa itu artinya? Refleksi, merefleksikan diri. Refleksi dari kata refleksi. Refleksi. Refleksi kan bisa merenungkan, mengkaji ulang. Oh. Jadi seorang guru itu bisa mengkaji ulang apa-apa yang sudah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya kalau dalam proses pembelajaran Bapak misalnya belum bisa menuntaskan pembelajaran sesuai dengan misalnya KKM, tentu di sana ada yang salah. Nah, mungkin itulah yang akan direfleksikan, itulah yang dikaji ulang. Kenapa ketuntasan belajar belum mencapai yang secara maksimal, berarti perlu diulas kembali seperti itu. Artinya dapat dikatakan reflektif itu yaitu mengevaluasi diri sendiri Pak, seperti itu. Iya, iya Bu. Paham Pak? Iya paham Bu, paham Bu. Jadi bukan menunjukkan apa-apa yang mau kita tampilkan kepada siswa kayak
Walaupun itu sebenarnya berkaitan dengan refleksi. Jadi apa-apa yang kita tunjukkan kemudian kita refleksikan, kita kaji ulang lagi. Ya. Apakah ini cocok? Apakah ini ada misalnya suatu kendala? Apakah ini ada masalah? Nah, kita kaji ulang. Atau ada masalah berarti kita kaji ulang. Ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Pak. Bapak pernah melakukan penelitian tentang penelitian tindakan kelas? Belum, Bu. Kalaupun itu melakukan penelitian baru dalam kuliah PPG ini, Bu. Kalaupun Baru dalam bentuk apa, Pak? PTK yang terakhir dalam apa ini, Bu? Kontrak kuliah di PPG ini, Bu. Nah, kalau itu seperti apa, Pak, penelitian yang Bapak lakukan? Saya masuk ke kelas dan saya lihat tentang bagaimana motivasi belajar anak itu, Bu. Sebelum saya memakai video dengan setelah memakai media belajar video. Itu dia, Bu. Nah, Artinya berarti kamu memberikan tindakan, yaitu memberikan tindakan ataupun proses pembelajaran lewat video seperti iya, itu, Bu. Pak. Iya, Bu. Nah, jadi apa hasilnya yang Bapak dapatkan? Misalnya memberi pembelajaran dengan memakai video, dengan memberikan pembelajaran yang tidak memakai video. Apa yang Bapak hasilkan dari kedua kegiatan itu? Iya, sebelumnya saya dapatkan bahwa anak itu masih kurang antusias melihat saya ketika saya menyampaikan materi-materi yang saya ajarkan, Bu. Setelah saya memakai video, mereka lebih terfokus kepada video bahan ajar itu. Artinya yang sebelumnya mereka itu mengantuk atau yang sebelumnya mereka tak acuh terhadap apa yang saya sampaikan tanpa video, setelah memakai video mereka lebih fokus di beberapa menit setelah di awal dari saya putarkan video itu. Ya, itu baru terlihat dari segi aktivitas, Pak, ya. Iya, Bu. Nah, itu baru terlihat peningkatannya dari segi aktivitas. Aktivitas mereka bisa terpacu dengan memakai video atau mereka lebih bergairah belajar dengan memakai video. Tetapi Bapak belum melihat dari segi hasil, ya, Pak, ya. Iya, belum, Bu. Nanti Bapak boleh melihat dari segi hasil. Bagaimana hasil belajarnya setelah memberikan video pembelajaran? Kalau dari segi aktivitas mereka sudah artinya meningkat, aktivitasnya Iya, Bu. meningkat. Iya. Kemudian dari segi hasil belajar Belum, Bu. belum dapat hasilnya kan, Pak, ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Iya. Nanti kalau dapat hasilnya, bolehlah nanti itu sebagai tindakan itu atau tindakan kelas itulah nanti dituangkan ke dalam RPP. Sama, Ya. Bu. Kemudian untuk berikutnya bisa jadi jadi pembelajaran selanjutnya yang dilakukan oleh Bapak nanti. Ya. Itu, Pak, ya. Ya, Baik, siap, Bu. saya kira itu saja untuk Bapak Amir Hamzah. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Halo, Bu Eka. Ya. Coba dulu Bapak Amir Hamzah coba membacakan surah Al-Kafirun. Siap, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Coba dulu Bapak tuliskan dulu yaitu 4 saja sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna dalam bahasa Arab, ya. Iya, Bu.
Sudah Bu? Ya silakan ditampilkan. Nah ini Bu. Al-Quddus. Ya. Naikkan sedikit lagi Pak, naikkan sedikit lagi Pak. Nah, bawa ke bawah sedikit. Oke, ya. Al-Quddus, Al-Fattah, dan Ar-Razzaq. Ya. Apa artinya itu Pak Al-Quddus? Al-Quddus yang maha mulia Bu, Al-Fattah yang maha membuka, yang Al-Razzaq Ar-Razzaq. yang maha memberi rezeki Bu. Oke. Ya baik, mungkin kita cukupkan untuk Bapak Amir Hamzah ya Bu Eka. Ya Bu, selesai kepameran kita. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya terima kasih ya Pak Amir Hamzah. Sama-sama, Ya Bu. silakan Bapak mengikutinya untuk selanjutnya ya Pak, istirahat dulu. Oke. Oke Bu, makasih Bu. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut.